Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 3 Sragen dalam acara pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema strategi membangun dan mengembangkan usaha tanpa halangan suatu apapun. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah yang kali ini akan diwakili oleh wakil kurikulum. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pemaparan materi. Acara selanjutnya tanya jawab dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Budiono Rahmadi, Sarjana Ekonomi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas dan pendamping kegiatan proyek SMA 3 Sragen, dan yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku sekalian, dalam rangka anak-anakku sekalian pembelajaran proyek yang pada temanya adalah kewirausahaan. Bapak Budiono Rahmadi yang saya hormati atau yang sangat terkenal yaitu Mas Bro. Siapa yang tidak kenal Mas Bro? Semua pada kenal. Saya memohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah karena Bapak Sekolah bersamaan dengan kegiatan yang lainnya di tempatnya. Untuk itu kami nanti mohon untuk dimaafkan manakala ada hal yang kurang dalam penyampaian dalam penyambutan Bapak Budiono Rahmadi kurang berkenan. Bapak Budiono yang saya hormati, pada siang ini perlu saya sampaikan bahwasanya SMA Negeri 3 Sragen adalah SMA penggerak kepada Bapak Budiono Rahmadi, Sarjana Ekonomi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya. Semangat Pak Ketua Mendung ya. Tidak tepat Bapak Ketua yang kami hormati, Bapak Ketua Kurikulum yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan, karyawati di SMA 3 yang sangat megah ini, yang sangat bersejarah ini. Mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Yang kami hormati siswa, ya, adik-adik saya, anak-anak saya yang ganteng-ganteng, yang ceweknya juga cantik-cantik ya, yang soleh dan soleha. Moga-moga adik-adik ini ke depan menjadi pengusaha yang hebat. Allahumma amin. Bisa menjadi pegawai yang amanah, bisa menjadi pemimpin yang ada di negeri ini. Allahumma amin. Untuk saya bicara lebih lanjut untuk mengenai strategi-strategi dalam membangun usaha, tentunya saya ingin perkenalan lebih singkat dengan teman-teman agar teman-teman paling tidak punya gambaran ya, punya gambaran tentang siapa toh Mas Bro, siapa toh Pak Budiono Rahmadi dan sebagainya. Nah itu ya, jadi itu apa itu kurikulum vitae saya ya, itu nama Budiono Rahmadi. Saya sekolah
sarjana ekonomi S1 itu ketika saya sudah membangun usaha, sudah berhasil. Karena secara survei Indonesia ini masih sangat minim masyarakatnya atau rakyatnya yang bekerja atau berminat menjadi entrepreneur. Padahal standar negara maju ya yang sukses-sukses maju-maju seperti Singapura, seperti Jepang, seperti Cina, seperti Amerika dan sebagainya, itu tingkat masyarakatnya yang berprofesi sebagai entrepreneur itu sudah di atas angka 30%. Kita masih di angka di bawah 5%. Artinya Indonesia itu masih sangat berpeluang untuk apa? Kita menjadi entrepreneur atau wirausaha. Makanya teman-teman jangan heran kenapa saudara kita ya yang dulu dari Tionghoa itu banyak yang sukses di Indonesia. Karena apa? Karena memang masyarakat Indonesia memilih banyak menjadi pegawai daripada menjadi entrepreneurship. Nah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya itu tadi apa itu justru peluang-peluang itu diambil oleh orang lain. Nah gitu itu kaitannya dengan literasi tadi. Jadi literasi itu membaca keadaan. Sekarang ini yang dibutuhkan tuntutan zaman itu apa? Sekarang banyak orang-orang sukses, anak-anak muda sukses dengan apa? Dengan cara apa? Membuat konten-konten kreator. Misalnya ada dari YouTuber, ya, dari apa itu mempunyai usaha yang bergerak dalam ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah itu ya. Nah artinya apa? Artinya kita harus menyesuaikan, kita harus mempersiapkan diri, ya, atau menghadapi tantangan zaman yang ada. Nah gitu. Nah makanya butuh yang namanya literasi. Nah gitu ya. Nah maka dari itu kalau di PDS di singkat ya Pak Presiden. Nah ini ya. Nah kalau di PDS tip PDS ini ya kita singkat dengan JOTOS yang mudah saja ya teman-teman biar mudah mengingat. Kunci yang sukses ini jadi JOTOS ya JOTOS yaitu jujur apa lagi optimis tekun otomatis sukses seperti itu. Nah itu tolong nanti dijadikan oleh-oleh ya disimpan di dalam memori pemikiran kita, didiskusikan dengan anggota keluarga kita. Kira-kira nanti dengan perjumpaan kita ini adik-adik ini sudah punya rencana lain atau tidak? Karena jujur saya sebelum saya memutuskan untuk dagang ke Jakarta itu saya sejak SD itu sudah jualan es krim. Jadi tidak malu-malu. Oh saya SD jualan es krim ke kampung-kampung. SMA itu sudah mulai jualan waktu itu aksesoris sepeda motor. Ya, aksesoris sepeda motor kita tawarkan pada teman-teman kita. Jadi nek konco butuh kita tawari dan sebagainya. Nah, artinya nek memang adik-adik pengen menjadi seorang pengusaha, menjadi entrepreneur harus dibangun sejak dini mungkin. Ya, sejak dini mungkin harus dibiasakan. Makanya tadi ya, satu kunci sukses tadi apa tadi? Attitude, ya, attitude kita harus menjadi orang-orang yang jujur, yang disiplin, yang bisa menghargai orang lain, yang bisa selalu berpikir positif. Itu tadi attitude kita harus seperti itu. Terus yang kedua adalah ya etos kerja kita. Nah, kita harus mempunyai kerja keras, mempunyai semangat, mempunyai optimis yang tinggi, mempunyai apa itu jiwa yang benar-benar berintegritas, pekerjaan kita bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Yang terakhir adalah literasi tadi. Nah, maka dari itu teman-teman harus membiasakan ketiga hal ini. Jadi kita harus bagaimana kita mempunyai semangat etos kerja yang tinggi. Bagaimana kita juga bisa memiliki wawasan yang luas dengan cara tadi, ya, dengan cara kita mulai membiasakan diri membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan wirausaha. Terus melihat atau mendengarkan konten-konten juga yang berkaitan dengan wirausaha.
Nah itu. Nah dengan sendirinya ketika adik-adik sudah membiasakan diri sejak dini, insya Allah adik-adik ketika nanti sudah mulai mencoba untuk berdagang atau berbisnis atau membangun usaha, adik-adik akan tidak kaget gitu, orang kaget. Kita ada di posisi di mana kita jatuh di dalam satu usaha ini. Ini kita harus berpegang teguh atau prinsip, berpegang teguh dengan prinsip, atau membuat evaluasi baru agar usaha ini lebih berkembang. Sebelumnya kan kita punya prinsip, terus ternyata usahanya ini nggak berjalan dengan prinsipnya ini. Tapi kita berpikiran bahwa kita harus punya cara baru untuk mengembangkan usaha tersebut. Ini yang jadi pertanyaan, kita harus ada di prinsip kita ataupun maju untuk cari keuntungan terbaik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Christine ya. Jadi ini usaha nih, kita kok sini kalau. Nah, adik masih. Nah, jadi kita usaha, kita punya keyakinan nih bahwa aku mau usaha ini, itu pasti sukses kan gitu. Nah di tengah jalan kita ada kendala, usaha kita nggak jalan. Nah pertanyaannya kita tetap berpegang teguh pada usaha yang kita lakukan atau kita harus berinovasi kan gitu kan. Nah jadi gini deh, sebelum kita mulai usaha kita harus tahu pasarnya dulu. Oke, produk sebagus apapun kalau pasarnya nggak ada tidak laku. Tapi produk jelek kalau pasarnya ada laku. Kan gitu kan, makanya masker ini kan merajalela nih karena pasarnya ada, karena apa? Situasional ada pandemi, kan seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mulai bisnis harus ada apa itu survei atau menyimpulkan pasar dari produk yang mau kita jual. Nah, karena ketika kita jatuh pun kita evaluasi dulu pasarnya masih ada nggak gitu. Contohnya misalnya sudah zamannya Android, tapi teman-teman masih jualan HP Nokia jadul atau BlackBerry, ya betul nggak laku kan gitu kan? Nah, ketika pasarnya itu kita yakini masih ada, tetap kita harus berpegang prinsip pada keyakinan kita bahwa suatu saat pasti laris atau kita suatu saat pasti apa itu berhasil kan gitu. Karena apa? Karena ya usaha itu butuh ketekunan. Ya, kalau tekun otomatis walaupun sekarang ini siklus penjualan kita turun, suatu saat akan naik kembali. Kalau kita tekun otomatis kita akan dapat momentum atau menangkap momen ketika pasar itu naik. Kan gitu. Contohnya ya, sekarang ini mungkin apa itu dunia rumah makan baru sepi karena ada PPKM dan sebagainya. Tapi suatu saat itu grafik itu naik, di saat yang lain tutup, nah justru kita akan bisa menangkap peluang pas rame kembali tadi kan gitu. Nah jadi tetap berprinsip pada pasarnya dulu deh. Tapi ketika usaha yang kita jalani memang pasarnya itu sudah lesu, ya mau nggak mau kita harus melakukan inovasi atau transformasi kayak gitu. Jadi tetap harus berpegangan pada pasar. Nek pasarnya itu ada, lanjut. Justru dengan kegagalan itu akan menjadi pengalaman kita untuk berhasil di kemudian hari seperti itu. Lagi yang ditangkap ya, sudah sakit pae. Ini ayam. Ya ini ya, saya hanya memotivasi saja bahwa adik-adik biar ya punya tekad menjadi pengusaha gitu. Karena di pengusaha itu insya Allah ya kita akan lebih bisa menjadi manusia yang bermanfaat asalkan kita punya visi yang jelas tadi. Tapi ada di pengusaha itu ya hanya untuk kepentingan diri ada, tapi jangan terus hati-hati ya. Dadah.